Terus ini kenapa nih? Jadi rame kayak gini kan? Tuh, lu nyetopin kayak gini kan? Apaan? Hah? Nah, kalau Pak Vino, kayak acara 86 gitu. Yes. Ya kan? Itu suka ada kayak orang warga yang suka ngomong kayak ke Bang Loren sama Bang Helmi nggak sih? Wah, lu nyari konten doang lu gitu. Ada. Ada, serius. Halo, sobat, kembali lagi bersama gue Marcel Radio Direct from Magic Channel Selop Merah Indonesia. Bus. Oke, di video kali ini gue ingin mendatangi salah satu YouTuber yang belakangan ini lagi ramai banget. Dan keramaian si YouTuber ini dihubung-hubungkan sama gue nih. Karena beberapa waktu lalu ketika kasusnya Samsudin, ketika gue grebek dukun Samsudin, itu dia menawarkan diri untuk jadi pendamping gue. Nah, banyak netizen yang berkomentar, kok nggak ditanggepin? Ditanggepin guys, sumpah ditanggepin. Cuma sampai saat ini belum ada lagi dukun yang berani untuk pembuktian, untuk ketemu gue, pembuktian keilmuan gitu. Maka dari itu ya belum ada hal genting untuk minta pendampingan si YouTuber ini. Nah, YouTuber ini adalah Lauren Hutagalung yang belakangan ini heboh karena digeruduk ojol ya. Mungkin ada yang berpikiran juga, ya kalau pembuktian ke dukun mah samperin aja gitu, langsung grebek dukun langsung kayak channel A, B, C. Hey guys, channel A, B, C yang kamu sebutkan itu semua konten tarung sakti sama dukun itu adalah konten bohongan. Semua konten tarung sakti sama dukun yang mental-mentalan lah, keluar darah, itu konten bohongan. Dukunnya dukun palsu, alias orang yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun gitu. Dan kalau asal nyamperin untuk pembuktian, itu menyalahi hukum juga guys. Nanti ujung-ujungnya gue yang dilaporin kalau tanpa persetujuan untuk pembuktian gitu. Kayak contohnya aja kasus dukun Samsudin ya, yang waktu itu sebelum gue grebek padepokannya dan sebelum padepokannya terbukti menyalahi aturan dan ditutup ya, itu banyak banget tuh. Kan gue bilang ya, kalau Samsudin nggak ngebales atau nggak ngerespon admin gue, ya gimana cara dia bersetuju untuk didatengin. Nah, nanti yang ada gue malah dilaporin polisi. Fans-fans pecinta pembodohannya, fans-fansnya si Samsudin bilang dengan jelas di komentar, lu lebay lu, Samsudin nggak mungkin ngelaporin, lu lebay lu, nyari-nyari alasan, bilang aja takut sama Samsudin. Samsudin tuh orangnya nggak mungkin ngelaporin, kalau lu nyamperin pasti bakal diterima baik dan lain sebagainya. Dan faktanya ketika dia nantangin gue, bersedia untuk disamperin, dan ketika gue samperin, ujung-ujungnya gue dilaporin kan. Tapi gue bisa terbebas dari penjara karena gue datang ke sana akibat dia yang nantangin. Maka dari itu, dalam hal pembuktian seperti ini, karena gue nggak settingan, karena gue anti settingan dan menyampaikan video sesuai faktanya, ya perlu persetujuan untuk pembuktian, untuk tanda tangan hitam di atas putih dan lain sebagainya. Jadi perlu dibedakan guys antara berani dan bodoh. Kalau kita nyamperin tanpa persetujuan si dukun dan ujung-ujungnya dukun ngelaporin dan gue di penjara, itu namanya bodoh, bukan berani. Kalau berani itu ya kita kontak sesuai aturan hukum di Indonesia. Kontak dulu, setuju pembuktian, ayo atur jadwal pertemuan, lo lakuin hal yang menurut lo itu kesaktian asli, gue bongkar rahasianya. Kayak gitu, itu baru berani. Maka dari itu tawaran dari Bang Lauren Hutagalung ini sampai saat ini belum bisa digunakan gitu untuk butuh pendampingan. Nah, karena belakangan ini dia ribut sama ojol dan gue dulu juga sebagai ojol, gue jadi ojol 2 tahun, hampir 3 tahun loh. Hampir 3 tahun jadi ojol. Maka dari itu gue tahu nih seluk-beluk kenapa ojol-ojol ini gampang kebawa emosi dan kenapa melawan arus. Maka dari itu gue coba berusaha meluruskan sekalian. Nanti gue pakai pakaian ojol. Ini gue udah kontak-kontakan sama Bang Lauren, katanya dia lagi di sekitar sini nih untuk bikin konten lawan arus. Nanti gue pakai baju ojol, pakai helm, gue lepas kostum dulu. Nah, nanti kita coba, jangan-jangan dia nyari duitnya tuh dari orang yang nyogok, itu di-cut sama dia dan dibolehin. Jangan-jangan dari situ. Makanya kita nanti coba nyogok dia atau coba berdebat aja sama dia. Kira-kira dasarnya apa sih dia kok mau ngelawan arus? Ya, oke, lanjut aja. Yuk, gue berubah kostum dulu. Check this out.
Oke guys, ini gue udah di lokasi. Tapi gue lihat ini kok rame-rame, udah rame. Bang Loren ini juga nggak nyetop-nyetopin nih. Kayaknya ada kasus sih. Tadi pengen ngeprank tapi malah kayak gini. Coba, tetap tapi gue ngakunya ojol dulu. Oi bang, lo yang kemarin ribut-ribut ya sama ojol? Iya bang. Iya kan? Lu emang ada hak apaan lu? Nyetop-nyetopin? Ya warga negara bisa kan bang? Hah? Bisa bang, apa? Kenapa bang? Apaan ini? Emang ada undang-undangnya apaan? Ada lah bang, bisa. Warga negara bisa di Undang-Undang Nomor 22 Pasal 256 bang. Apa itu bunyinya? Setiap warga negara berhak dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban lalu lintas bang. Bisa. Nggak cuma petugas bang. Terus ini kenapa nih? Jadi rame kayak gini kan? Tuh, lu nyetopin kayak gini kan? Apaan? Hah? Anjing ketahuan bangsat. Sorry maaf. Iya. Buat kita ini lu pakai tumben lu. Hah? Enggak, tadinya mau ngeprank anjing ketahuan. Tahu dari mana emang? Tahu lah tadi alis mata gue lihat di Dari mata. Kita lagi di ini tadi ada crash, udah sempat kita tadi. Iya, lu bilangnya kan jam tengah 5 ternyata ada sempat ribut, kita akhiri kita mundur aja. Oh, enggak jadi. Nggak jadi Marcel. Iya, tadi kan mau ngeprank tadinya, tapi lu gua lihat kok malah rame-rame. Iya, itu ada tentara juga, ada polisi, jadi Enggak jadi. Agak Ini harus pindah. Oh, Ya wes. ya wes lah guys. Ini harus pindah nanti ngobrol-ngobrol di pindah tempat katanya lagi chaos. Yuk. Ya udah, nih kita pindah dulu. Bahaya udah lagi mencekam katanya. Tadi ada crash sedikit. Yuk. Bus. Oke guys, sekarang udah di dalam mobil nih menuju tempat yang aman. Aduh, padahal tadinya mau ngobrol di lokasi, tapi ternyata ini nih chaos nih antara Bang Loren sama orang-orang sekitar situ nih. Makanya ini kita nyari tempat yang aman dulu untuk kita tanya-tanya nih. Tadi juga udah ada Polri dan TNI yang berusaha mendamaikan agar tidak terjadi kekerasan juga. Nah, makanya akhirnya Bang Loren ngalah tuh tadi. Ya udahlah, kita coba tanya-tanya langsung aja ya. Ini resiko banget sih kalau konten kayak gini emang. Yuk. Oke guys, sekarang sudah di tempat aman nih bersama orang-orang yang tadi rusuh nih. Tadi gue penasaran nih, kok bisa rusuh lagi nih? Gue kira kan, adem nih, gue samperin prank, ternyata rusuh. Nyampe ada Pak Vino lewat kebetulan juga nih, ya kan? Jadi ikut mendamaikan tadi ya Pak ya? Betul ya. Ya, tadi gimana? Boleh perkenalan diri dulu mungkin. Halo, saya Loren Utagalung. Ya, yang waktu itu ini di berita-berita masih aja nih. Ya, Bang Loren Utagalung. Ini versus ojol yang dulu menawarkan pendampingan ke pesulap merah. Foto gua dipajang aja. Kasus gue di bawah-bawah. Nah, berikutnya nih, Bang. Halo, gue The Paparo TV. The Paparok TV. Yoi, namanya Helmi. Woi, Bang Helmi nih kesini datang bareng pacar juga ada. Yoi. Ya, kerudungan. Yang kemarin rambut pirang kemana Bang? Waduh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh di. Nggak boleh yang pirang-pirang. Oh iya. Yang hitam-hitam. Oh iya. Nah, terus berikutnya, Pak. Aibda Vino, salam 86, presisi. Gua. Wih, 86. Luar biasa. Jadi Pak Vino nih yang udah sering kelihatan juga ya di layar kaca ya? Dulu. Iya. Siap. Nah, jadi lanjut kita bahas. Tadi kenapa Bang? Awalnya kan gua pas dateng udah rame banget tuh. Iya. Kenapa? Sebenarnya itu pas lu datang mau ngeprank kita kan, gua kira Iya, tadi. lu udah puyeng banget. Iya, Gua liat. puyeng gitu, gua lihat lu pakai baju ojol juga nyium-nyium yang di Tebet, gua sempat Iya. udahlah gua bilang ternyata Ngeliat mata. Mana? Tadi sebenarnya udah sebelumnya itu udah rame banget cekcok debat. Iya. Dan kebetulan Bang Vino lewat. Nah, di mediasi akhirnya satu persatu membubarkan diri. Kita juga mundur lah, udah kita stop, dan kebetulan juga udah maghrib kan. Iya. Gitu. Jadi awal mulanya tadi karena ini banyak warga yang mau lewat gitu aja sih. Jadi kayak kebiasaan. Nah, kita debatnya di situ. Lah emang bisa walaupun warga sini gitu sih. Ada satu oknum warga yang ngeyel. Gitu aja sih. Itu buat
kadang kalau lagi diedukasi gitu ada satu pemicu tuh semua Iya. kayak meledak gitu. Iya. Nah, tadi gue dengar ini harusnya ada izin RT RW gitu. Lu sebelumnya izin gak sih kalau kayak gini? Nah, kalau izin tuh gimana tuh, Pak? Izin ke polisi atau Pemikiran kemana kita gitu? ya. Ini sebenarnya jadi bias sih, jadi perdebatan. Iya. Pemikiran kita ya pemikiran kita. Karena ini di jalan lintas, jalan umum, orang lewat lalu lalang, kita berpikirnya ini wewenangnya pihak keamanan polisi gitu. Nah, kita kan koordinasi sama lantas, turun di sektornya sama polsek. Nah, tadi kita udah koordinasi diterima sama Pak Ibtu Indra. Oke, bagus itu, silakan. Polsek apa-apa. Jakarta. Ya, ngobrol dulu sama polsek ya? Polsek Iya. Jakarta. Dan diterima itu apa ya, bagian apa ya? Pokoknya itu Indra lah. SPK mungkin. Bukan. SPKT. Bukan. Iya, SPK. Naik ke atas. Dari SPK, kan di bawah SPKT ya? Iya. Naik ke atas. Ruangannya di atas. Apa ya? Pokoknya itulah. Pak Ibtu Indra itu yang ku ingat nih. Iya. Nah, gitu. Oke. Ya udah, kita langsung action. Oke. Karena juga yang baru kemarin terjadi yang laka lantas itu kan yang di Lantang. Iya, yang 8 orang di ini ya, diterobos ya. lawan arah. Oke. Nggak ada salahnya dong. Ini kan dalam konteksnya sifatnya kayak kita mengarahkan nih, mengedukasi nih, jangan lawan arah. Pak, Bu, hati-hati. Kemarin baru kecelakaan. Itulah yang tadi ada pemicu yang oknum warga. Orang sini, gitu. Pecah lah itu. Nah, terus tadi gue belum terlalu notice undang-undang yang menurut lu jadi pegangan lu nih. Iya. Yang membolehkan undang-undang berapa? Undang-undang nomor 22 pasal 256. Apa tuh? Setiap warga negara berhak dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban lalu lintas. Dalam sifatnya di sini mengingatkan, menegur dan mencegah. Kalau menindak enggak, itu wewenang pihak kepolisian kan. Dan yang kita lakukan itu pencegahan. Bukan menindak ya. Jadi mencegah, menghalangi, hei, lu nggak boleh lewat sini. Nanti kecelakaan itu menurut kita, pemahaman kita itu adalah pencegahan, bukan Makanya kita suruh menindak. terbalik. Iya. Tapi bagi orang yang menangkap itu kayak tindakan. Oh, kayak seolah-olah ini tindakan padahal Lu bukan jangan polisi paksa gua gitu. putar balik gitu. Padahal enggak. Nah, sekarang kita tanya nih, kebetulan ada Pak Vino polisi. Itu bener gak Pak? Undang-undang tersebut membolehkan warga sipil atau warga biasa mengingatkan untuk tertib lalu lintas, itu gimana Pak? Kalau setiap warga negara, saya rasa sih wajib berhak mengingatkan pada warga negara lain untuk keselamatan dirinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mengendarai motor, kalau kegiatan masyarakat biasa gitu kan. Iya. Kita berhak sih sama masyarakat sih, hanya berhak. mengingatkan sebagai sesama manusia kan. Iya. Kan? Tapi tidak untuk menindak. Iya, kalau menindak tuh kayak nilang gitu ya. Nggak boleh, Itu polisi ya. Ya betul, kewenangan tugas. Oh iya. Tapi kalau wajar dong, misalkan sekarang gini aja, misalkan ada pencurian di rumah kamu, ada Iya. pencurian, terus kamu diem aja nggak lapor, salah nggak? Iya salah. Nah, ada orang memakai narkoba, kamu lihat, kamu nggak lapor, salah nggak? Iya, Kamu salah. kayak ingatkan, jangan pakai narkoba lo gitu. Iya, Bisa salah. begitu kan? Iya. Ya, seperti itulah harusnya. Oh, oke. Jadi memang warga sipil atau warga masyarakat biasa ketika melihat, oh ini melanggar hukum, ini boleh mengingatkan ya. Boleh. Oh iya. Mencegah yang kayak kita lakukan kayak pencegahan Iya, mencegah juga. itu Juga boleh. Boleh. Selama itu tidak membahayakan Dirinya orang dan tersebut diri kita. dan diri kamu ya. Oh, oke. Nggak masalah. Siap. Yang penting aman untuk kalian kan sebelum terjadi kan. Sebelum Iya, terjadi kecelakaan. namanya pencegahan, Betul. ya kan. Terus kalau dari pihak polisi sendiri kalau ada yang lawan arah gitu, itu bisa kena tilang nggak sih Pak? Bisa. Kena itu Betul, sebenarnya. pasal 256. Nah. Undang-Undang Lalu Lintas Jaya. Itu kan kalau polisi yang menindak guys, itu kena tilang. Sedangkan ini berdua nih, ya Bang Lauren sama Bang Helmi, Iya. sama Bang Helmi, nggak ditilang, nggak ditilang sama dia, nggak dimintain duit ya. Nggak ada. Wah, ini jangan-jangan nih Pak, saya ada kepikiran tadinya pengen nyoba nyogok mereka, ketahuan dulu juga sama ini Bang Lauren. Tadinya pengen gini Bang, pakai motor nih, set, oh ini lu ya yang kemarin bermasalah sama ojol, lu jangan-jangan ini nih apa kalau disogok Pikirannya gitu. kameranya dimatiin gitu. Oh, gitu. Saya pikir yang boleh lewat yang bayar doang gitu. Premanisme dong. Oh, ini itu pungli dong. Bumi, Iya. aduh. Iya makanya Enggak lah. Enggak aja. kan banyak cut kan Oh, di videonya iya. kan. Jangan nih yang di-cut yang boleh lewat yang bayar. Atau bayar ya. Iya. Enggak ya? Aman, aman. Gede-gede pada orang takut ya. Nah itu benar.
Betul. Cukup di kiri apa kanan. Terus ini bang, gue dapat saran juga dari masyarakat juga yang nonton konten lu nih, dari beberapa teman deket juga, teman-teman artis juga. Ada yang berpendapat, wah itu seharusnya Bang Helmi itu jangan kasar-kasar dalam mengingatkan. Itu kalau kasar gitu, apa yang terjadi sih bang sebenarnya? Kan ada adegan-adegan kasar lu kayak ngedorong dan sebagainya. Gini, di konten edukasi ini, karena berjalannya waktu kita juga belajar dari setiap harinya makin nambah ilmu. Di situ kita mengkunci satu karakter masing-masing. Jadi setiap ini kan edukasi ya. Karena gue nggak pakai seragam. Kalau gue pakai seragam pasti udah dilatih untuk seperti ini. Gue kan luar biasa nih. Makanya di situ gue berpikir, bang, gini aja. Edukasi itu kan harus humanis, yes. Bagaimana kalau ketemu orang yang ngeyel? Ketika dikasih tahu humanis, dia akan punya 1000 cara untuk melawan. Gimana caranya? Oh berarti kita harus punya peran antagonis nih. Siapa itu? Gue. Jadi gue di situ perannya harus antagonis. Pertama humanis, Bang Loren datang, maaf ya Pak, nggak boleh, ini salah, silakan boleh. Oh nggak bisa, siapa lu? Lu konten doang. Baru gue masuk dengan nada yang tinggi. Masyarakat melihat itu arogan. Padahal nggak, nadanya yang ditinggikan. Kalau sampai ada sebuah dorongan, itu karena dia duluan pasti. Oke. Jadi konsepnya adalah memang masyarakat ini yang melawan arus, diingetin baik-baik dulu. Ketika nggak bisa diingetin baik-baik sama teman lu, baru lu yang turun tangan nih. Iya. Sebagai antagonis. Berarti yang berarti yang di kayak viral di shorts atau di reels atau di TikTok itu bagian yang udah antagonis aja ya. Nggak ngelihat akar awalnya ya. Enggak. I see. Makanya Bang Loren selalu humanis. Dan gue datang sebagai yang nggak bisa, nggak bodo amat, sedekat bodo amat, nggak peduli gue. Gitu. Gue sifatnya kayak gitu. Peran sosok The Papa Rock emang dibentuk seperti itu. Dibentuk kayak gitu ya. Nah terus gini, gue pengen nanya, awal mula muncul ide untuk ini gue mau edukasi biar masyarakat nggak lawan arus. Dari Bang Loren dulu, satu-satu. Idenya Bang Loren emang. Iya, coba. Kalau gue kan memulainya itu karena itu ada yang mention dan kirim di Instagram itu DM, bang buatin gini dong, lalu lintas kayak konten kreator yang lama itu ada Kuku, ada Bang Jis. Boleh. Tapi gue berpikir nih, gue kan masih pelawan arah di situ. Iya dong. Tadinya pas diingetin itu lu masih pelawan arah? Iya, masih. Berat nih coy, berat nih kalau melakukan itu. Gue kayak munafik nih, gue melakukan itu tapi gue di belakang melawan arah. Nah akhirnya seiring berjalannya itu masih gue cuekin. Gue save aja gitu kan. Berjalannya waktu, gue pas melintas itu ada yang lawan arah tabrakan di depan mata gue nih. Dan itu sampai kayak ngilu-ngilu dia. Kayaknya feeling gue itu patah tulang. Gue sebut aja lah patah tulang karena udah kayak gini. Gitu kan. Emang bunyi gitu. Iya kan dia ngilu-ngilu kan. Patah tulang gitu loh. Nah akhirnya ya udahlah kita berdiri motornya, gue bantu. Tapi aku karena buru-buru mau kerja kan, udah tinggalin. Ditinggalin tuh, karena udah banyak kan. Gak peduli dong sama orang patah tulang. Parah. Berdiriin motornya, kemudian udah banyak banget orang, udah kerumun kan. Ini ngapain lagi? Sementara gue juga harus ngejar waktu kan. Lebih pentingin ngajar daripada nolongin orang ya. Parah emang. Ngomongin aja kan. Gue belajar dari dia, bodoh amat. Bodoh amat. Gue udah belajar dari dia nih, sifat karakternya kayak gitu. Soalnya kalau gue iya benar sih, kalau gue di lapangan itu karena Pak, Bapak gue kan pernah jadi guru sekolah ya. Jadi lebih kayak humanis, masuk persuasi. Gue dicengin mulu. Akhirnya gue belajar nih cara gimana biar nyolot. Bodoh amat akhirnya begini. Nah itulah ceritanya. Terus di suatu waktu gue mau lewat Jebra Cross itu di McD di Buaran tuh. Buset dah, gak bisa lewat, gak ada space. Yang pas lu bilang sama yang ini kan, yang rambutnya agak merah-merah itu kan? Yang mana ya? Yang rambutnya panjang waktu itu, yang di Buaran kan? Iya pokoknya itu gue lupa. Yang model itu. Yang mana sih? Ini cewek, ini emang berat. Rambut panjang. Rambut panjang cewek maksudnya. Dia mau kilik-kilik gue. Iya. Mau muter otak gue lebih pusing gitu. Udah yang rusuh duluan tadi. Emang iya sama cewek bang? Iya. Pas dicek ternyata ada pentungan. Waduh. Bisa aja. Terus nah akhirnya, wah ini nggak bisa dibiarin nih gue bilang nih. Terus gimana caranya? Ya udahlah,
gue lihat-lihat tayangan si Kuku, Komtung itu loh. Terus Bang Jis. Oh, ini gue bilang akhirnya gue punya YouTube, gimana caranya biar bisa gue up, biar tersampaikan. Jadilah itu konten. Oh, jadilah. Pas lu minta menawarkan pendampingan ke gue itu belum ya? Belum, masih zaman dulu yang hiburan kan. Iya. Dan guys, ini perlu diketahui guys. Banyak banget yang bilang gue nggak menanggapi atau kok nggak direspon Bang Loren. Padahal kita udah kontak-kontakan lama ya Bang ya. Udah kontak-kontakan lama gue. Dibalas. Gue udah kontak-kontak. Jangan buzzer lu ya komentar itu ya. Bayaran, akun bayaran. Iya, gue udah kontak-kontak lama. Cuma masalahnya dukun gak ada yang berani ketemu lagi. Jadi percuma nih, gak ada yang didampingin. Gue gak butuh pendampingan dulu. Makanya belum sempet guys. Bilang sombong. Iya emang bodo amat. harus gitu, bodo amat. Akhirnya gue, gimana cara ngilangin? Iya sih. Iya kan, ketika kita udah bodo amat, dia udah bingung. Dari miskin gue udah sombong Bang. Dari miskin. Ya daripada miskin sedih-sedih udah sombong aja. Udah sekalian ya. Iya sekalian biar pede. Gitu guys. Ya, jadi udah tahu nih alasan terciptanya konten ini dari versi Bang Loren. Kalau Bang Helmi gimana? Gua itu awalnya kan ikut Bang Loren dari zaman ngeprank tuh ya. Ngeprank. Pas lu suka ngerjain orang gitu ya Bang? Lu suka orang tersiksa berarti? Parah banget guys, parah. Iya, gue suka, kenapa lo? Puas lo. Dari malak-malak, ya kan? Terus kejadian lah, gue tuh benci banget emang sama yang motor ugal-ugalan. Dan gue tuh jujur, setiap ada motor yang ugal-ugalan, ini saksi hidup, gue pasti gue tabrakin pakai mobil. Hah? Serius? Anjir, orang kaya anjir, orang kaya. Enggak, bukan kakak. Mobil gua asuransi, Jadi gua nggak mikirin itu. Gua tabrak. Dia tahu tuh. Nih bang, motor nih ugal-ugalan nih. Udah gua tabrak, dek, gua senggol, dek, udah. Pas dia, ngamuk. Dia ngamuk, gua lebih ngamuk. Kenapa? Ini jalan bukan punya lu, gua bilang. Ya kan, lawan arah pasti gua senggol. Nggak peduli gua. Nggak peduli itu gua, karena dia juga nggak peduliin diri dia sendiri kan. Ngapain gua harus peduli dia? Ketika itu berjalannya waktu ya ngalamin kecelakaan lah. Lawan arah, kecelakaan. Dia ngelawan arah juga? Korban. Enggak, lu yang ngelawan arah atau orang ngelawan? Orang ngelawan arah, terus lu ketabrak? Di jalan yang bener, kecelakaan. Adu banteng tuh ya? Iya, bukan adu banteng ya, keserempet jatuh. Oke. Terus? Di situ kan gue kesel, abis gue kesel, nah Bang Loren gue lihat konten pertama kali zebra cross sama trotoar. Gue bilang, Bang, ini aja deh lalu lintas, gue bilang gas aja, gue bilang lu kayak gini berani, berani gue, udah gas aja gue bilang. Karena lawan arah itu kita udah berpikir jauh bahwa ini akan banyak perlawanan. Iya, gue bilang gas aja udah. Akhirnya gue ikut pertama kali di Kuningan sama di McD Buaran. Awal-awal masih bingung kan, apakah ini tindakan yang benar kah? Atau karena gini, selama ini kan yang salah selalu jadi benar, yang benar jadi salah kan. Gue mindsetnya udah mulai puter waktu itu. Bener nggak ya? Orang gue bener kok, ngapain gue harus takut marahin orang? Belajar undang-undang. Akhirnya belajar undang-undang baru ternyata bisa ya warga menegur gitu. Akhirnya jalan terus sampai sekarang. Oke, tapi Bang gue pengen nanya Bang. Tadi kan lu kecelakaan tuh, yang ada orang lawan arah tabrak. Itu patah tulang nggak? Jangan-jangan yang ketemu dia? Enggak. Jangan. Enggak. Pas lu lihat, udah ada Bang Helmi. Enggak. Di jalan. Gue jatuh, gue bangun, gue marah-marahin, gue maki-maki. Itu sih gue nggak peduli. Emang perannya antagonis sama gas. Iya, gas lah. Gas. Gila, kayak kesel kan, pasti kesel lah. Iya dong. Oke, sekarang Pak Vino, gue mau nanya. Pak Vino, istri masih 3 Pak? Ugal-ugalan banget sih. Andalan gue nih. Pertanyaannya udah langsung jebret banget ya pertanyaan awal ya. Iya aja lah kita disulap nanti soalnya kerep jadi kodok. Gimana? Istri masih dukun masih? Dukun pemburu dukun ya? Pemburu dukun. Masih pemburu dukun dia. Masih dong, masih bongkar-bongkarin dukun terus. Nah, kalau Pak Vino kayak acara 86 gitu. Yes. Ya kan? Itu suka ada kayak orang warga yang suka ngomong kayak ke Bang Loren sama Bang Helmi nggak sih? Wah, lu nyari konten doang lu gitu. Ada serius? Pernah. Akhirnya orang itu pun ikut kita. Ada kita nindak orang, nangkap anak-anak pelajar, kata, "Pak itu anak-anak mau diapain?" Anak-anak itu ditangkap bawa sajam semua kan, mau tawuran. Ada orang lewat,
Pak jangan videoin dong, untuk apa sih, untuk bikin konten TV ini gini gitu kan. Oke ya Pak, Bapak nyari konten dong, itu udah pulang kan gitu. Kita buktiin, oke besok kamu datang kantor saya, masih zaman Jaguar tuh, kamu ikut saya patroli dari jam 12 malam sampai jam 4 out teparnya. Iya Pak, ampun Pak, kerja Bapak beneran, bukan nyari konten doang. Kita jam 12 malam sampai jam 6 pagi patroli nonstop. Oke. Jadi emang tetap aja ada ya, walaupun polisi yang bergerak ya. Ada. Iya. Orang yang nggak suka itu pasti, setiap orang, orang yang iri, dengki, nggak suka, sakit hati pasti akan berkata demikian. Iya. Oke, siap. Nah, terus mungkin kalau Pak Vino sendiri mau ngasih saran untuk masyarakat tentang kontennya Bang Lawrence sama Bang Helmi apa? Terus sama saran untuk Bang Lawrence sama Bang Helmi juga apa Pak? Biar kan beberapa kali kisru kecoh gitu terus. Ya untuk Bang Helmi, Bang Roland, saran saya sih konten seperti ini memang risiko dengan bahaya, tingkat bahaya yang tinggi. Emang hal tersebut sebenarnya kalau orang bilang bisa dilakukan hanya untuk dilakukan oleh tugas saja. Tapi yang saya lihat sih memang kalau kalian ini kan hanya mencegah kan, jangan bro, tapi mereka maksa kan. Jadi clash. Emang baiknya sih didampingi, tapi kalau mereka sudah diberikan izin, emang bener sih SOP-nya bener, mereka udah izin ke pos tempat, udah diberikan yang penting aman kan, selamat, jangan mengganggu ketertiban umum, selamat tidak terjadi keributan, sah saja. Saya koreksi Pak, koordinasi sih bahasa kita sih. Iya betul, koordinasi. Koordinasi sah saja, sama tidak merugikan semua pihak. Oke, terus tidak membahayakan. Yang masih suka melawan arus atau melanggar lalu lintas apa tuh Pak? Yang masih suka, pesan saya bagi yang suka melanggar arus, hal seperti itu tidak akan mempermudah hidup Anda, nggak akan mempermudah jalan Anda. Suatu saat Anda akan terjadi kecelakaan, siapa yang rugi? Keluarga sampean kan, keluarga sendiri, sanak, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Helmi dan Mas Loren ini suatu hal yang baik, menurut saya baik. Jarang masyarakat yang mau berikan demikian. Peduli masyarakat. Jadi sebenarnya terima kasih kepada mereka ini yang mau, Mas jangan lawan arah ya, ntar apa yang terjadi kalau kecelakaan, anak saudara meninggal di rumah, bapaknya kok malah rumah sakit. Gitu. Dan kalau ketemu polisi pun akan tilang. Kalau tilang denda maksimal 500.000 loh lawan arah itu. Motor atau mobil? 500.000 denda maksimalnya. Tuh, ya kan dia mulai mikir, kalau ada yang lawan arah besok gue cepet aja berarti. Dia mulai mikir gitu nih, gue bisa baca pikiran dari gaya-gaya. Tapi masyarakat kita nggak segampang itu dikasih cepet. Oke. Nah, itu jadi udah pesan-pesan tuh. Nah sekarang gini, gue mau meluruskan versi pemikiran ojol. Kenapa kemarin terjadi crash kan? Ya kan? Sebenarnya di ojol itu sendiri, gue kan ojol juga nih, hampir 3 tahun dulu. Nah, sebenarnya yang menyebabkan kita lawan arah itu adalah ketika order kita udah lewat, order masuk yang belakang nih. Jadi kalau kita muter jauh, di komplain pelanggan bintang 1 kita disuspend. Kalau kita muter arah, melanggar lalu lintas, lawan arah. Iya. Nah makanya ketika nggak ada polisi, lawan arah aja lah gitu, daripada di suspend di rating 1. Jadi penyebabnya itu guys, yang memang perlu dibenahi adalah aplikatornya. Sistem aplikator ya. Sistem aplikatornya agar order masuk tuh yang depan gitu loh, yang di depan si ojolnya, jangan yang di belakang. Gitu, karena kalau yang di belakang pasti lawan arah jatuhnya dan membahayakan si pekerjanya ya Pak ya, kayak gitu juga ya. Betul. Iya. Jadi betul. Apa saya bilang tadi ya? Yang dibenerin apa ya? Kebanyakan ojol kok begitu ya? Sistem aplikatornya sih. Jadi saya lihat emang kebanyakan kayak kejadian mereka di tempat kemarin, kebanyakan ojol yang nggak terima gitu loh. Iya. Sebenarnya saya itu sangat sedih ya, sangat riskan sekali, sangat sampai kayak gitu loh. Suatu yang salah tapi didukung. Nah itu. Sayangkan sekali. Untung mereka cepat ya. Hanya karena mereka nggak terima kita buat konten. Itu sih dasarnya. Yang gue lihat ya. Iya. Ketika dia nggak mau viral, dia nggak mau dikontenin, makanya kan masalahnya di mana gitu. Lu kalau nggak mau kita konten edukasi lalu lintas, ya lu stop lawan arah. Iya. Lu nggak akan pernah lihat kita di sini. Ngikutin lawan arah, ngikutin peraturan lalu lintas aja. Iya. Kalau nggak ada lawan arah, nggak ada konten kalian. Iya. Benar. Udah bubar. Iya. Tapi ini sedikit saya pertegas, dibilang orang, ini ya mumpung Marcel juga ngangkat ini kan, dibilang orang coba dong tanpa kamera. Iya kita pernah, ada berapa kali ya? 5, 6 tanpa kamera, tapi mereka nggak tahu loh. Kita mau ceritainnya gimana? Kita pernah, sumpah demi Tuhan, pernah tanpa kamera. Gitu. Pernah berdiri
Mundur. Saya pun pernah. Benar. Kalau saat nggak pakai dinas nih, orang lawan arah salah juga, naik mobil. Oh gitu. Lawan arah banyak, sampai kok bisa jeep kan? Iya. Kena ban saya marah dia, pukul duduk, saya biarin aja. Yang belakang malah nunggu spawa lagi gitu. Karena ini bukan saya polisi, karena tahu bukan polisi. Mungkin kalau saya polisi dia, kalau dia saya polisi mungkin dia nggak Beda berani. lagi, iya, beda lagi awalnya cerita. kan mungkin karena Ini Pak, kalau tahu polisi, bong. Polisi rokok Pak. Gitu. Menawarin rokok gitu ya. Ngopi Pak, mampir gitu kan. pokoknya intinya tertib lah berlalu lintas loh. Iyalah. Jadilah masyarakat yang baik, jangan melanggar hukum. Ya, dan kalau pesan saya biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ya. Betul. Ya, betul. Udah, Sepakat gua. mungkin begitu aja kali ya. Terima Oke. kasih banyak waktunya Pak Vino, Bang Helmi, Terima kasih, Bang Loren. Mas Sel. Ya, sama-sama. Ya udah, guys, gue tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bawa.